Kami mendorong kepolisian untuk melakukan pendalaman terkait itu. Ya, buktikan apakah itu betul ada tukang dawetnya, bukan cendol tapi tukang dawet. Ya, apakah betul ada di sana dan sebagainya. Karena kami nanya kami keliling, kami 3 kali ke Kanjuruhan, ya, di samping melihat pintu-pintu dan sebagainya juga nyari tukang dawet, ya. Terus kami juga mendapatkan keterangan dan sebagainya dari teman-teman Aremania. Nah, masa tukang dawet bisa masuk ke stadion itu loh, gimana ceritanya? Bukan hanya periksa kondisi stadion dan senjata yang digunakan polisi, Komnas HAM juga periksa kesaksian tukang dawet yang viral di media sosial terkait tragedi Kanjuruhan. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan bahwa pihak Komnas HAM juga 3 kali mengunjungi Kanjuruhan. Selain cek stadion yang menjadi tempat kejadian perkara tewasnya 132 orang dalam tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM juga menelusuri kebenaran kesaksian tukang dawet. Kata Khairul Anam, berdasarkan keterangan yang didapat Komnas HAM dari Aremania, mustahil tukang dawet bisa berada di dalam stadion sepak bola. Sejumlah Aremania juga, kata Khairul Anam, mencari sosok asli dari suara orang yang mengaku sebagai tukang dawet yang melihat tragedi Kanjuruhan. Sampai saat ini, kata Khairul Anam, Komnas HAM juga belum mendapatkan sosok yang mengaku tukang dawet yang kemudian suaranya viral di media sosial karena memberikan kesaksian tragedi Kanjuruhan. Khairul Anam memastikan bahwa semua hal yang mencuat di tragedi Kanjuruhan akan di-cross-check kembali oleh Komnas HAM akan kebenarannya. Komnas HAM juga mendorong pihak kepolisian mencari sosok tukang dawet yang mengaku menjadi saksi mata dari tragedi Kanjuruhan. Harapannya, kata Khairul Anam, dengan bisa terungkapnya semua fakta dari tragedi Kanjuruhan, maka akan ada keadilan dari korban meninggal di stadion yang terletak di kawasan Malang, Jawa Timur tersebut. Termasuk tentang informasi yang menyebut bahwa pintu stadion dalam keadaan terkunci. Tapi faktanya pintu stadion saat tragedi Kanjuruhan dibuka namun hanya sebagian kecil. Hingga pada akhirnya penonton tidak bisa keluar dari stadion, bukan karena pintu terkunci melainkan karena hanya dibuka sedikit dan tertumpuk manusia sehingga tidak terlihat dalam video. Kami mendorong kepolisian untuk melakukan pendalaman terkait itu. Ya, buktikan apakah itu betul ada tukang dawetnya, bukan cendol tapi tukang dawet. Ya, apakah betul ada di sana dan sebagainya. Karena kami nanya kami keliling, kami 3 kali ke Kanjuruhan, ya, di samping melihat pintu-pintu dan sebagainya juga nyari tukang dawet, ya. Terus kami juga mendapatkan keterangan dan sebagainya dari teman-teman Aremania. Nah, masa tukang dawet bisa masuk ke stadion itu loh, gimana ceritanya? Gitu loh. Dan mereka juga nyari. Sepanjang yang kami lakukan, kami belum mendapatkannya. Sehingga ya kami mendoronglah teman-teman polisi untuk menemukan itu. Siapa yang membuat audio tukang dawet itu. Nah, termasuk juga misalnya, ayo kita mulailah dengan solidaritas terhadap korban, menghormati korban dan sebagainya. Semua fakta kita cek kebenarannya. Semangatnya di situ. Termasuk juga misalnya kayak yang pintu ini terbuka atau tertutup. Clear, pintunya terbuka tapi pintu yang kecil. Kenapa banyak yang nggak bisa melihat? Karena memang nggak mungkin dilihat karena kerumunan begini. Nah, itu clear. Terus saya lihat kok di luar sudah dikunci dan sebagainya. Nah, ketika lihat di luar sudah dikunci, kapan, jam berapa, apakah sudah proses evakuasi selesai ataukah tidak? Karena beberapa saksi itu, misalnya gini, ada saksi yang bilang ketika dia mau masuk ke pintu 12, ya, itu udah sesek. Ya, saya nggak perlu detailkan ceritanya. Habis itu dia nggak jadi masuk ke pintu 12, dia tunggu itu. Akhirnya dia masuk ke pintu 11 ketika semuanya sudah mulai reda. Ya, di pintu 12 sudah banyak yang sudah dievakuasi, dia bisa keluar dari pintu 11. Dia menuju ke mobilnya itu melewati pintu 12, 13, 14. Sudah banyak jenazah di situ.
ya memang ada beberapa pintu yang ditutup kembali. Tapi sudah banyak jenazah, baik di di depannya pintu 12, di depannya pintu 13, di depannya pintu 14. Artinya semua yang dikatakan oleh saksi mata benar. Yang memang harus kita hormati dan kita ambil ininya adalah kapan waktunya. Sehingga kita terang ini. Gitu. Nah, kami yang dengan pendalaman yang kita punyain ya, mulai dari rempam, prakondisi, beberapa dokumen termasuk dokumen kunci kami, sampai detik ini kami meyakini bahwa problem utama dari peristiwa Kanjuruhan adalah penggunaan gas air mata. Pak, apakah ada temuan bahwasannya saksi dan korban